Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-salata waz-zakata wa zalika dinul qayyimah. Was-sawma Ramadan fi kulli 'amin wa sanah. Wa hajjal baital haram bil umri marratan wahidah liman istata'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda war rahmah wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, wa bisanadil muttasili ilal imami muallifi rahimahullah wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhussul 'asharal awakhira fi ramadana bi a'malin la ya'maluha fi baqiyatish syahri. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussul ashral awakhir, beliau memprioritaskan, mengkhususkan 10 hari terakhir di Ramadana, di saat bulan Ramadan, bi a'malin la ya'maluha bi baqiyatis syahri, untuk melakukan berbagai amal ibadah yang beliau tidak melakukannya di bulan lainnya. Jadi Rasulullah ini mencontohkan kepada kita, di saat bulan Ramadan, semakin akhir-akhir bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir yang ketiga daripada bulan Ramadan itu, Rasulullah lebih fokus, lebih memprioritaskan dengan berbagai macam amal ibadah. Jadi nggak sibuk dengan hal-hal yang sifatnya Idul Fitri. Beliau itu lebih sibuk dengan urusan-urusan amal-amal ibadah di akhir 10 daripada bulan Ramadan. Ini contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya bilang, nggak pernah tuh dalam riwayat Nabi itu melakukan umroh di bulan Ramadan. Coba mohon cari hadis Nabi itu melakukan umroh di bulan Ramadan, cari coba. Nggak ada. Justru Rasulullah mengajak sahabat-sahabat di kota Madinah untuk menghidupkan daripada bulan Ramadan, khususnya di akhir daripada bulan Ramadan. Namun sayangnya kita nih umatnya, semakin akhir bulan Ramadan ibadahnya semakin kendor, ya, betul nggak? Iya. Semakin kendor, semakin kendor. Ramenya di mana? Di mall yang malam-malam ada. Ramenya di mana tahu dah tuh. Jalan sono, jalan sini. Padahal itu saat-saat idkhun minan nar. Ya. Jadi Ramadan itu mirip dengan Piala Dunia bola kemarin. Awalnya pesertanya banyak nggak? Seberapa negara itu? Akhirnya berkurang, 16 besar. Berkurang lagi 8 besar. Berkurang lagi 4 besar, 4 negara. Akhirnya 2 final. Kayak gitu deh kita nih. Awal Ramadan masjid penuh sampai atas, betul ya? Dan begitu 10 kedua aja mulai dah di bawah aja nih. Atas sudah kosong. Ya, atasnya udah pada kosong. Nanti 10 terakhir paling berapa sop? 1, 2, 3, 4, bisa dihitung. Mestinya nah besok nih, Ramadan besok, coba kita ubah dah
kebiasaan-kebiasaan itu dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin akhir bulan Ramadan semakin fokus. Ya, kita jadikan seolah-olah Ramadan besok ini kayak Ramadan terakhir lah buat kita, karena kita juga nggak tahu apa Ramadan akan datang kita masih ada atau tidak. Ini kesempatan yang luar biasa. Maka Nabi itu ya khussu al-ashral awakhir fi Ramadana bi a'malin la ya'maluha fi baqiyatis syahri. Beliau itu mengkhususkan 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu dengan amal-amal yang beliau tidak lakukan seperti di bulan yang lainnya. Pokoknya lebih hebat ibadahnya. Rasulullah kan ibadahnya dia hebat, tapi di bulan Ramadan 10 terakhir lebih hebat lagi Ramadan. Wa akhraja ad-Dailami an Anasin anna Allah ta'ala wahaba li ummati lailatal qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Dan telah meriwayatkan Imam Ad-Dailami hadis dari siapa nih? An Anasin, dari Sayyidina Anas bin Malik. Kalau disebut Anas itu insya Allah belakangnya Malik, Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas, beda tuh. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Rasulullah, anaknya Malik, ibunya namanya Ummu Aiman. Dan Anas bin Malik ini membantu Nabi di rumah beliau, di rumah Rasul, itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun bantuin Nabi, makanya hadisnya banyak. Apalagi khususnya dalam hal-hal yang Nabi lakukan di rumah tuh diriwayatkan hadisnya oleh Anas bin Malik. Cara berwudu itu dilihat oleh Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini didoakan oleh Rasulullah 3, Allahumma tawwil a'marah, ya Allah panjangin umurnya 120. Wa aksir malah, banyakin hartanya. Termasuk orang kaya juga nih Anas bin Malik. Jadi Nabi kalau buat orang didoain supaya kaya, tapi kalau untuk diri beliau sendiri enggak. Bahkan Nabi bacanya Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni min zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulin saya bersama orang-orang miskin. Doa Nabi untuk dirinya, tapi kalau untuk orang lain dia doain supaya kaya. Itu umurnya 120. Wa aksir auladah, banyakin anaknya. Anaknya Anas bin Malik ini banyak. Kalau yang pernah saya baca itu anaknya 112. Ya, anaknya 112 orang. Entah nih ibunya berapa orang saya nggak tahu. Udah pokoknya anaknya 112. Ya masa sih satu orang sampai 112 anak? Jebol, jebol enggak? Jebol. Itu doa Nabi untuk Anas bin Malik. Ada lagi Malik bin Anas yang lahir pada tahun 93 Hijriah di kota Madinah, dan lahirnya itu bertepatan di tahun wafatnya Anas bin Malik, gitu ya. Jadi lahirnya Malik bin Anas yang dikenal dengan Imam Maliki, penggagas mazhab tuh, mazhab Maliki, itu lahir 93 Hijriah. Itu tahun di saat wafatnya Anas bin Malik, 93 Hijriah. Jadi lahirnya di Madinah nih, ya. Imam Malik bin Anas. Kalau sahabat Nabi Anas bin Malik, dan wafatnya pada tahun 179 Hijriah. Itu Malik bin Anas, ya. Dia ulama, disebut ulama Darul Hijrah. Darul Hijrah itu kota hijrah, yaitu tempat Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Tuh.
namanya Malik bin Anas, salah satu guru daripada Imam Syafi'i, namanya yang dikenal dengan Imam Maliki, penggagas mazhab Maliki. Dia juga banyak meriwayatkan hadisnya, ya, banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikuburkannya di Baqi'. Di Baqi', orang yang pernah umrah ada tuh satu pekuburan namanya Baqi', itu namanya Malik bin Anas, ya. Nah, kali ini Anas bin Malik. Annallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri. Rasulullah bersabda, sesungguhnya atau bahwasanya aja. Annallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan, memberikan li ummati untuk umatku itu lailatul qadri, yaitu lailatul qadri, malam qadar, disebut malam qadar. Walam yu'tiha man kana qablahum, dan lailatul qadar itu Allah tidak memberikannya kepada umat-umat sebelum umatku. Tuh, ya, tidak diberikan kepada umat-umat sebelum umat mereka. Jadi cuma Nabi Muhammad yang diberikan Lailatul Qadar. Umat-umat dulu nggak ada, Nabi Adam, Nabi Abah nggak ada. Hanya diberikan kepada umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Lailatul Qadri, malam Qadar, gitu ya, malam ketetapan. Bisa juga disebut dengan malam ketetapan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfis syahrin. Dah, ayat itu udah sering kita dengar dah, ya. Kalau ada orang beribadah bertepatan dengan malam qadar tersebut, khairun min alfis syahrin, dia ibadahnya itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan, dikalkulasi, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi ibadah sesaat tapi nilainya 83 tahun 4 bulan. Itu kalau dikalkulasi, ya. Nanti kalau untuk lebih pastinya dihitung aja dah, 1000 bulan itu berapa tahun. Kalau menurut saya sih 83 tahun 4 bulan, ya. Ya, Allah tahu kalau umurnya umat Nabi Muhammad itu kan nggak panjang. Beda dengan umat-umat terdahulu, ada yang 100, 300, 400, ada yang 900 tahun. Tapi umat Nabi Muhammad hasadu ummati bainas sittin was sama'in. Ukuran umur umatku itu antara 60 sampai 70. Jadi 60 70 itu standar daripada umat Nabi Muhammad. Jarang tuh yang sampai 100, ya, langka dah. Ya, langka. Makanya dikasih oleh Allah Lailatul Qadar supaya nilai-nilai umurnya itu besar. Walaupun sekedar sesaat dia ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfis syahrin, ibadahnya lebih baik daripada dia ibadah 1000 bulan. Jadi hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti terjadinya pada tanggal berapa tuh malamnya? Nanti disebutkan di sini. Wa Tabrani an Ubadah bin Samiti iltamisuha fil ashril awakhiri fa innaha witrun bi 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو آخر ليلة فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
Riwayat hadis Imam Tabrani dari Sayyidina Ubadah bin Samit, iltamisuha bil ashril awakhiri. Rasulullah sabdakan, iltamisuha, carilah olehmu Lailatul Qadar itu kapan? Fil ashril awakhir, pada 10 hari terakhir. Tuh. Fa innaha witrun. Kata Rasulullah, karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu malam-malam ganjil, malam-malam tanggalan ganjil. Kapan tuh? Fi ihda wa ishrin, tanggal 21. Nih, misalkan tadi tanggal 20 nih, ini malamnya 21. Karena perubahan tanggal itu untuk Hijriah bukan jam 12, bukan jam 00, tapi maghrib. Jadi kalau tadi siang nih tanggal 20 Ramadan, nah malamnya itu 21. Malamnya 21, karena perubahannya di saat maghrib. Ya, maghrib. Yang kedua, au salati wa ishrina, tanggal 23. Malam 23. Au khamsin wa ishrin, malam 25. Au sab'in wa ishrin, atau malam 27. Au tis'i wa ishrin, atau malam ke-29. Au akhiri lailatin, atau pada malam terakhir, bisa jadi pada malam yang ke-30. Harus saya ingatkan bahwa tanggalan Hijriah itu antara 29, 30 udah habis. Nggak ada 28, nggak ada 31. Kalau bulan-bulan nasional Samsiah ya, atau bulan nasional itu kan Masehi, ada tanggal 28, ada tanggal 29, ada tanggal 30, ada tanggal 31 kan gitu. Kalau tanggalan Hijriah ya, itu nggak ada tanggal 31, nggak ada tanggal 28. Makanya setiap tahun itu gesernya bulan Hijriah itu 11. Biasa 11 hari bergesernya. Lebih cepat daripada bulan Hijriah, karena kan dia lebih sedikit. Sedikit. Ya, kalau bulan-bulan nasional kan ada tanggal 31-nya ya. Ada tanggal 28, namanya kabisat, apa tuh ya, kabisat. Nah, mana nih yang kita pilih? Ya udah, nggak usah kita pilih-pilih. Kita ibadah aja tuh 10 terakhir bulan Ramadan, mau ganjil, mau genap, sekali aja nyangkut. Nyangkut. Tapi kalau mau dilihat, saya nih pribadi, saya mohon maaf, itu terjadinya malam 27. Kenapa malam 27? Itu dalam kitab Tawdihul Adillah itu ada alasannya. Coba baca nih. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Itu huruf-huruf yang ada di kata Lailatul Qadar itu ada berapa huruf? Ada yang bisa ngitung nggak? Lailatu Al-Qadari. Lailatu berapa? Lailatu berapa? Lailatu berapa? 4. Al-Qadari berapa? Al-Qadari berapa? 5. Kan lailatun lam ya lam ta marbutoh 4. Al-Qadari hamzah lam qaf dal ra, berapa jadinya? 9. Semuanya jadi 9 huruf. Dan disebutkan Lailatul Qadar tadi dari ayat yang kita baca berapa kali? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri
3 kali kan, 3 kali 9 berapa? 27. Ada di bawahnya nih, hiya hatta matla'il fajr. Ada kan ayatnya itu kan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh fiha, ya kan, biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu ada kata hiya, itu kan kalau bahasa Arab namanya domir, kata ganti, ya. Hiya itu domir. Nah, hiya itu kembalinya kepada kata Lailatul Qadar, karena mu'annas kan. Maka kalau mu'annas itu pakai hiya, kalau muzakkar pakai huwa. Ini kan pakai hiya, Lailatul Qadar. Hiya hatta, terjadinya Lailatul Qadar itu hatta matla'il, sampai terbitnya fajar. Nah, itu kata hiya itu nanti dicek lagi, jatuhnya kata hiya itu pada kata yang ke-29, ya, hiya hatta matla'il fajr. Karena kata-kata yang di dalam surah Al-Qadar itu jumlahnya 31 kata, dan hiyanya itu jatuhnya pada kata yang ke-27. 27. Jadi 27 karena 9 dikali 3, dan 20 kata hiya itu jatuh pada kata ke-27 gitu. Hiya hatta matla'il fajr, hiya hatta matla'il fajr. Jadi katanya ada 30 kata. Maaf, 30 kata di dalam surah Al-Qadar tersebut. Tapi ya terserahlah. Jangan kita patokin tanggal ini, tanggal udah 10 terakhir ibadah aja. Mudah-mudahan ada isyarat untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar, karena nggak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Paman qamaha imanan wahtisaban, dan siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, pada malam Qadar, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan mengharap keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbih, niscaya dosanya diampunin oleh Allah dari dosa yang terdahulu dan juga wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Wa huwa an wasilata, wasilah apa wailah? Wasilah, ya, wasilah pakai sa. Wa huwa, dan hadis lagi dari Imam At-Tabrani, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Wasilah, ya, Sayyidina Wasilah. Wasilah itu nama sahabat Nabi, cuma tidak masyhur. Lailatul Qadri lailatun baljatun, la haratun wala baridatun wala sahaba biha. Nih disebutkan oleh Rasulullah ciri-ciri, kondisi, keadaan, suasana kalau terjadi malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kondisinya apa? Kata Rasul, Lailatul Qadri, malam Qadar itu lailatun baljatun, adalah malam yang cerah, malam cerah, langit cerah gitu, ya, mendung kagak, pokoknya cerah aja udah. La haratun wala baradatun, tidak panas, tidak juga dingin. Apa tuh? Panas kagak, dingin juga agak. Jadi asik aja, udaranya enak gitu. Panas enggak, dingin juga enggak. Wala sahaba piha, dan tidak ada awan di malam itu. Awan enggak ada, warna cerah. Itu ciri-cirinya tuh ya. Ya, ciri-cirinya itu
Jadi panas enggak, udah cerah, enggak panas, enggak dingin, dan tidak ada awan, bersih ya. Pokoknya orang yang mendapatkan malam qadar itu nanti ada isyarat ya, ada isyarat bagaimana. Wala matara wala riha, tidak ada hujan juga tidak ada angin tuh. Kondisinya nggak hujan, angin juga nggak ada, adem tapi ya, walaupun nggak ada angin tapi nggak panas ya gitu. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin. Wala yurma fiha binajmin, dan tidak terlempar di malam itu akan satu bintang pun. Nggak ada meteor, maknanya nggak ada meteor yang jatuh, nggak ada meteor yang jatuh. Min alamati yaumiha. Nah, kalau ciri-ciri siangnya itu malamnya tadi ya. Malamnya saya ulangin nih. Pertama, cerah. Panas kagak, dingin juga enggak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada meteor kata Rasulullah. Itu tanda-tanda malam. Min alamati yaumiha, tanda-tanda siang harinya, at-tatlu asy-syamsu la syu'a laha, terbit matahari. Matahari terbit tapi tidak ada sinar pancarannya. Jadi terbit matahari tapi nggak ada sinar pancarannya gitu. Pokoknya nanti orang-orang yang mendapatkan bisa tahu dah ya, bersinar terang seperti bulan purnama gitu, bersinar terang tapi kayak bulan purnama. Kalau bulan purnama kan gitu tuh. Jadi matahari kondisi kayak gitu. Jadi matahari terbit namun tidak ada sinar pancarannya. Ya mirip-mirip seperti bulan purnama. Itu kondisi siangnya. La sya'a atau la syu'a laha, tidak ada pancarannya. Itu ciri-ciri siangnya tuh ya, ciri-ciri siang. Wanna as-sa'iyu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimta ayyu lailatin lailatul qadari ma aqulu biha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Riwayat hadis Imam Nasa'i dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, apa kata Siti Aisyah? Qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadari. Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau jika saya mengetahui di malam mana saja akan Lailatul Qadar? Di malam apa saja nih ya, bila aku mendapatkan Lailatul Qadar? Apa pendapat Anda jika saya mengetahui di malam mana saja? Ya, di malam mana saja. Kalau seandainya saya tahu tuh di malam mana saja akan terjadi Lailatul Qadar, apa nih ma aqulu biha, apa yang harus saya ucapkan di malam itu? Qala, kata Rasulullah, quli, ucapkanlah olehmu. Ini karena ini perintah untuk perempuan, quli. Kalau laki-laki kul gitu ya. Kalau perempuan quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau rame-rame Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau bacanya rame-rame. Jadi bacanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau rame-rame Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka dari itu berilah maaf terhadap diri saya.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Karena kita suka baca tuh ya Allah biha ya Allah. Kalau tarawih itu dibaca tuh Allahumma innaka afuwun karim. Boleh ditambahkan karim juga nggak apa-apa. Tanpa karim juga boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh sendiri. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ucapan di malam-malam Ramadan. Wa akhraja Dailami an Aisyata. Bisa belum? Berapa menit lagi? 10 menit. Man ittakafa lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Riwayat hadis Imam Ad-Dailami dari Aisyah radhiyallahu anha. Man ittakafa, Rasulullah sabdakan siapa saja orang yang melakukan i'tikaf Lailatul Qadari pada malam-malam Qadar. Jadi melakukan i'tikaf imanan wa ihtisaban, karena mengharapkan, karena dilandasi dengan keimanan wa ihtisaban dan mengharapkan keridhaan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, niscaya diampuni baginya akan dosanya yang telah lalu. Ini i'tikaf. Namun melakukan i'tikaf itu hanya dibolehkan pada masjid, musola enggak, apalagi rumah. Jadi i'tikafnya di masjid. Malam-malam Ramadan tuh ya, melakukan i'tikaf di malam-malam Ramadan boleh tuh ya. Tapi i'tikaf bukan sekedar tidur, di sini baca Quran ya, baca Quran. Jadi i'tikaf itu adanya di masjid, tapi harus diniatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Dan i'tikaf itu nggak mesti lama. Ya, i'tikaf itu nggak mesti lama. Misalkan kita masuk ke masjid nih, jadi di luar bulan Ramadan boleh kita lakukan, karena nggak hanya di bulan Ramadan. Masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid, habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Sebentar aja kita baca zikir, baca apa gitu, sebentar aja, 10 menit atau 5 menit, habis itu keluar dari masjid, udah nilainya i'tikaf tuh, udah ada nilai i'tikaf. Tapi i'tikaf itu batal kalau kita keluar dari masjid, batal ya. Keluar dari masjid udah batal tuh i'tikaf kita. Makanya untuk memperbaharuinya niat lagi. Gimana kalau kita lagi i'tikaf batal, masih boleh nggak? Maksudnya terjadi hadas, buang angin misalnya ya, itu nggak jadi batal i'tikafnya ya, nggak jadi batal, karena nggak ada syarat suci dari hadas kecil gitu ya, nggak ada syarat suci dari hadas kecil. Jadi kalau kita masuk masjid nggak punya wudhu, masuk ke dalam masjid niat i'tikaf boleh gitu, cuman nggak, kurang bagus, karena kita masuk ke tempat yang suci, maka kita juga harus suci dari hadas. Jadi i'tikaf itu nggak mesti lama ya, nggak mestilah lama, diisi dengan baca Quran ya. Jadi semua masjid itu dibolehkan untuk melakukan i'tikaf ya. Bapak nih nanti ini misalkan maghrib kemari datang ya, habis salat tahiyatul masjid, niat aja nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Atau enggak salat tahiyatul masjid juga langsung niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Selama kita masih ada di masjid, ini disebut i'tikaf ya, i'tikaf. Jadi i'tikaf itu nggak mesti lama, boleh sejam, 2 jam, atau sehari penuh juga boleh ya, sehari penuh juga boleh. Nanti kalau kita pergi cari nafkah, balik lagi ke masjid, niat lagi i'tikaf. Jadi i'tikaf ini memang ramenya hanya di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan juga kita melakukan i'tikaf boleh. Makanya ibu-ibu hari Senin kan saya bilangin, niatin bu i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Jadi ada nilai sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, i'tikaf itu hukumnya sunnah.
Tapi layaknya, bagusnya kita awali dengan salat tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Wa Ibnu Majahin wal Baihaqi wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu al-mu'takifu yakifu zunuba wa yajri lahu minal ajri ka ajri amilil hasanati kullaha. Riwayat hadis Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi disebut Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas, salah satu sepupu daripada Nabi Muhammad. Al-mu'takifu, orang yang melakukan i'tikaf. Jadi mu'takif adalah orang yang melakukan i'tikaf. Yakifu zunuba, ia mengekang diri untuk berbuat berbagai dosa, dikekang dirinya untuk tidak berbuat dosa. Ya masa sih di masjid berbuat dosa lagi i'tikaf, berarti dia sedang mengekang dirinya dari berbuat berbagai dosa. Wa yajri lahu minal ajri, dan akan mengalir kepada dirinya berupa ajrun, pahala, ka ajri amilil hasanati kulliha, seperti pahalanya orang yang berbuat berbagai kebaikan seluruhnya. Ya artinya kita duduk aja di masjid itu kayak orang lagi berbuat baik tuh. Nah ini asal ada niat ya, senderan di masjid, nawaitul i'tikaf abi adzal masjid, duduk aja udah nggak ngapain i'tikaf. Jadi i'tikaf itu ya nggak mesti baca Quran, nggak mesti baca zikir, nggak mesti melakukan hal-hal yang lain. Diam aja udah duduk i'tikaf, asal ada niat. Karena yang menjadi patokan adalah niatnya. Kalau sesuatu tidak ada niatnya, jadi kebiasaan aja, kerjaan biasa. Kayak kita duduk nih, nggak ada niat, ya udah itu jadi kerjaan biasa. Tapi kalau kita niatkan, ada nilai, kan gitu kan ya. Jadi tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi perbuatan yang kagak ada niatnya ya seperti perbuatan biasa, nggak ada nilai. Makanya walaupun sekedar duduk tapi ada niat, ada nilainya tuh, nilai pahala i'tikaf. Tapi kalau tidak ada niat ya udah kayak duduk biasa aja tanpa ada nilai. Jadi niatin biar ada nilai-nilai pahala. Jadi i'tikaf itu mengekang dosa-dosa dan mengalir pahalanya itu seperti melakukan perbuatan-perbuatan seluruhnya. Wasyaikhani an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhira min Ramadana hatta tuwaffahullahu summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Syaikhan itu Imam Bukhari dan Muslim, sahih nih. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, istri daripada Rasulullah. Qalat, beliau berkata, Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhira min Ramadan. Adalah Rasulullah SAW itu melakukan i'tikaf pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu, sehingga atau sampai Allah mewafatkan dirinya, mewafatkan Rasulullah, tawaffahullahu. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian diikuti para istri-istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Istrinya iktikaf ya. Jadi Rasulullah melakukan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan itu sampai beliau wafat. Jadi rutin setiap bulan Ramadan Rasulullah selalu melakukan iktikaf sampai beliau wafat. Dan setelah beliau wafat diikuti oleh istri-istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wal Baihaqi anil Hasani wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Al-Fatihah.